Cold immersion terapi bisa bantu ngurangin pegal-pegal otot, dinginin tubuh setelah olahraga, ningkatin sistem kekebalan tubuh dan metabolisme, bahkan perbaikin mood kamu. Tapi pastiin durasi kamu berendam dalam air dingin gak terlalu lama. Berendam dalam air dingin punya beberapa manfaat kesehatan yang khas. Tapi apa sih sains dibalik terapi air dingin ini? Apa tepatnya manfaat-manfaatnya dan gimana cara terbaik dan aman merendam diri dalam air dingin? Dalam video ini aku bakal bantu jawab pertanyaan-pertanyaan itu dan ngegali penelitian yang udah dilakuin mengenai terapi air dingin. Terapi air dingin adalah praktik pakai air dengan suhu sekitar 59 derajat Fahrenheit atau 15 derajat Celcius buat ngobatin kondisi kesehatan atau ngerangsang manfaat kesehatan. Ini juga dikenal sebagai cold hydrotherapy. Praktik ini udah ada selama berabad-abad. Tapi dalam beberapa waktu terakhir ada penyesuaian kayak mandi es, mandi air dingin setiap hari, berenang di air terbuka, dan sesi terapi air dingin. Para pendukung teknik ini percaya kalau terapi air dingin bisa ningkatin peredaran darah, memperdalam tidur, ningkatin energi, dan ngurangin peradangan dalam tubuh kamu. Meskipun bukti anekdotal ngedukung manfaat-manfaat itu, penelitian yang ngedukung klaim-klaim ini masih belum banyak. Tapi terapi air dingin punya beberapa manfaat yang terbukti berdasarkan sains. Ini dia manfaat-manfaatnya. Meskipun para peneliti masih ngedebatin detailnya, studi nunjukin kalau atlet yang merendam diri dalam air dingin setelah olahraga dalam jangka waktu yang singkat ngalamin pegal otot yang berkurang. Studi kecil yang dilakuin pada tahun 2011 nemuin kalau para pesepeda yang ngelakuin sesi latihan intens ngerasa pegal ototnya berkurang setelah direndam dalam air dingin selama 10 menit. Studi pada tahun 2016 yang ngelibatin 20 peserta nunjukin hal yang sama. Para atlet yang merendam diri dalam kolam air dingin sekitar 12 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius ngelaporin pegal otot yang lebih sedikit dibandingin dengan mereka yang gak ngelakuin hidroterapi setelah olahraga. Menurut para ahli medis, alasan air dingin bisa bantu ngurangin rasa sakit adalah karena nyebabin pembuluh darah kamu menyempit. Ini ngurangin aliran darah ke area tertentu, misalnya pada cedera yang kamu kompres dengan es, yang bantu ngurangin pembengkakan dan peradangan. Catatan penting, kalau kamu pakai air dingin buat bantu pemulihan otot, sebaiknya dikombinasiin sama strategi kayak peregangan atau active recovery. Penelitian jelas tunjukin kalau merendam tubuh dalam air dingin bisa nurunin suhu tubuh kamu lebih cepat daripada cuma beristirahat di lingkungan yang sejuk. Meta-analisis yang dilakuin pada tahun 2015 berdasarkan 19 penelitian nyimpulin kalau kontak dengan air dingin sekitar 50 derajat Fahrenheit atau 10 derajat Celcius bisa dinginin orang yang kepanasan 2 kali lebih cepat daripada pemulihan tanpa hidroterapi. Kuncinya adalah merendam sebanyak mungkin bagian kulit tubuh kamu. Ini berarti merendam seluruh tubuh kamu dalam air dingin. Air dingin bukan obat buat semua kondisi kesehatan mental. Tapi beberapa studi kasus nunjukin kalau berenang di air terbuka dengan air dingin udah bantu ngeredain gejala depresi dan kecemasan pada beberapa orang. Salah satu studi kasus ngelibatin seorang wanita yang udah ngalamin kecemasan dan depresi sejak usia 17 tahun. Pada usia 24 tahun, dia mulai program percobaan berenang di air terbuka setiap minggu. Seiring dengan waktu, gejalanya berkurang secara signifikan, sehingga dia bisa berhenti minum obat buat ngobatinnya. Setahun kemudian, dokternya nemuin kalau berenang secara teratur mencegah gejala depresinya kembali. Dalam studi lain, peneliti nemuin kalau program mandi air dingin singkat 2 kali sehari bisa ngurangin gejala depresi. Tapi perlu dicatat kalau peserta dalam studi ini nggak didiagnosis dengan depresi. Ada beberapa bukti kalau terapi air dingin bisa ngerangsang sistem kekebalan tubuh kamu. Ini bakal ningkatin kemampuan tubuh kamu buat melawan penyakit. Dalam sebuah studi di Belanda, para peneliti nguji apakah orang bisa pengaruhin respon kekebalan tubuh mereka secara sukarela dengan latihan meditasi, pernapasan, dan teknik-teknik terapi air dingin. Dan hasilnya positif. Pas peserta studi terpapar infeksi bakteri, kelompok yang memakai teknik-teknik ini punya gejala yang lebih sedikit. Tubuh mereka ngasilin lebih banyak senyawa anti peradangan dan lebih sedikit sitokin pro peradangan sebagai respons terhadap infeksi. Perlu dicatat, kalau dalam kasus ini para peneliti ngerasa kalau teknik pernapasan punya pengaruh lebih besar daripada terapi air dingin. Tapi mereka ngasih kredit pada terapi air dingin karena bisa bantu bangun ketahanan terhadap stres dari waktu ke waktu.
Studi lain juga nyimpulin kalau terpapar air dingin setiap hari dalam beberapa minggu atau bulan bisa ningkatin kekebalan anti tumor. Katanya efek paparan dingin bisa ningkatin kapasitas pembakaran kalori kamu. Tapi apa klaim itu benar? Meskipun diperluin lebih banyak penelitian buat nentuin apakah terapi air dingin bisa bantu penurunan berat badan, beberapa studi nunjukin kalau berendam dalam air dingin bisa mempercepat laju metabolisme kamu. Ini adalah laju di mana tubuh kamu memakai energi dan membakar kalori. Kita ambil contoh historis dari wanita Korea yang selama berabad-abad nyari nafkah dengan menyelam nyari makanan laut di perairan dingin di Pulau Jeju. Sebelum beralih ke wetsuit modern, wanita-wanita ini berenang di air dengan suhu 50 derajat Fahrenheit sampai 70 derajat Fahrenheit atau 10 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Cuma pakai pakaian renang tipis dari katun. Pas para peneliti mempelajari wanita-wanita ini, mereka nemuin kalau basal metabolic rate mereka lebih tinggi secara signifikan selama berbulan-bulan musim dingin ketimbang saat berenang di musim panas. Tapi apa itu berarti kamu bakal nurunin berat badan lebih banyak kalau kamu mandi atau berendam di air dingin? Sayangnya, sains belum sampai sejauh itu. Sebuah ulasan penelitian pada tahun 2009 nyimpulin kalau berendam singkat sekitar selama 5 menit di dalam air dengan suhu kurang dari 59 derajat Fahrenheit atau 15 derajat Celcius bisa ningkatin metabolisme. Tapi belum ada studi besar yang ngebuktiin kalau berendam berulang-ulang dalam air dingin benar-benar bisa nurunin berat badan secara signifikan. Kalau kamu pengen rasain sendiri manfaat terapi air dingin, kamu bisa nyoba dengan beberapa cara yang berbeda. Ini beberapa cara yang bisa kamu coba. Pertama, mandi dengan air hangat, lalu air dingin. Mulai dengan air hangat dan setelah beberapa menit turunin suhunya secara perlahan. Yang kedua, langsung mandi dengan air dingin. Ini mungkin cocok kalau kamu baru aja selesai olahraga. Yang ketiga, rendam dalam bak es. Tambahin es ke dalam air sampai suhu mencapai 50 derajat Fahrenheit sampai 59 derajat Fahrenheit atau 10 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dan tetap berendam selama 10 sampai 15 menit. Tapi sebuah studi kecil pada tahun 2017 nyimpulin kalau manfaat bak es mungkin gak sebaik yang diharapin sebelumnya oleh para ahli. Yang keempat, berenang singkat di perairan dingin, tapi pastiin buat ngikutin tips keamanan. Karena terapi berendam dalam air dingin bisa pengaruhin tekanan darah, denyut jantung, dan sirkulasi tubuh kamu, jadi mungkin aja bisa nyebabin stres jantung yang serius. Udah ada kejadian beberapa kematian, baik akibat paparan dingin maupun serangan jantung saat berenang di perairan terbuka. Diskusiin resikonya dengan dokter kamu dan pasien itu aman buat kamu merenam diri dalam air dingin sebelum nyoba. Karena pertimbangan dan emosi kamu bisa dipengaruhi oleh suhu air yang sangat dingin, pastiin ada seseorang yang ngedampingin dan mantau kondisi kamu pas kamu berenang atau berenang, terutama di perairan terbuka. Suhu tubuh kamu bisa terus turun bahkan setelah keluar dari air. Itu ningkatin risiko hipotermia. Outdoor Swimming Society ngerekomendasiin langkah-langkah buat hangatin tubuh dengan aman dan secara bertahap setelah berenang di air terbuka. Langkah-langkah itu, pertama, segera kenakan topi dan sarung tangan. Lepaskan pakaian basah kamu dan keringin badan. Kenakan pakaian hangat dan kering. Minum minuman hangat, makan. Kalau bisa sesuatu yang manis karena gula bisa ningkatin suhu tubuh kamu. Cari tempat hangat buat duduk atau jalan buat ningkatin suhu tubuh kamu. Hindari mandi air panas. Perubahan mendadak dalam aliran darah bisa bikin kamu pingsan. Buat ngedapetin manfaat kesehatan dari terapi air dingin, beberapa menit mungkin udah cukup. Meskipun kamu bisa secara bertahap ningkatin toleransi terhadap air dingin, gak ada alasan buat tetap berada di air dingin dalam waktu yang lama. Terapi air dingin, baik itu berenang singkat di sungai, danau, laut yang dingin, mandi air es setelah olahraga atau mandi air dingin, bisa ngasih manfaat kesehatan buat tubuh kamu. Ini bisa bantu kamu ngurangin pegal-pegal otot, dinginin tubuh setelah olahraga, perbaikin mood, ningkatin sistem kekebalan tubuh, dan ningkatin metabolisme. Beberapa pendukung metode ini juga bilang kalau terapi air dingin bisa ngurangin peradangan, perbaikan kualitas tidur, dan ningkatin fokus. Tapi penelitian lebih lanjut perlu dilakuin buat nentuin apa manfaat-manfaat ini didukung oleh sains. Kalau kamu mutusin buat nyoba terapi air dingin, bicarain terlebih dahulu dengan dokter kamu buat mastiin itu aman buat kamu. Dan kalau kamu berencana berenang di air terbuka, pastiin ada orang yang ngawasin.
Air dingin bisa berdampak signifikan pada sistem peredaran darah kamu dan kamu perlu rencanain waktu berenang singkat dan pemanasan secara bertahap setelahnya. Itu dia tentang terapi air dingin. Kalau kamu punya pendapat atau udah pernah nyoba terapi ini, silahkan berbagi di kolom komentar. Tolong dukung aku dengan like video ini dan subscribe channel aku. Makasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace.